Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana-Sana. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman, Sana-Sana sih. Jadi langsung aja kemarin belum selesai sih buat bahas diskusi sama teori. Kemarin belum sampai episode 16 sama 17 ya. Karena durasinya udah terlanjur lama dan banyak pembahasan juga per episodenya. Jadi ya, untuk live stream kemarin Sana lanjutin di video premiere kali ini. Jadi tetap sama judulnya seperti live stream yang kemarin yang kita diskusi sama bahas-bahas teori untuk episode dari episode 13 sampai episode 17. Jadi untuk 16 sama 17-nya di video premiere kali ini. Dan ya seperti biasa Sana nontonnya di channel YouTube-nya Ganam Info ya. Terus mungkin setelah ini Sana akan bikin premiere video untuk reaction episode 18. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena akan jadi dua video berbeda. Jadi video pertama membahas episode 16 sampai 17, kemudian video kedua reaction episode 18. Sana belum nonton episode 18, jadi ya kita gak usah berlama-lama lagi. Jadi sebelum itu kalian pastikan harus like video premiernya Sana ini, kemudian subscribe juga buat kalian yang baru join ke channel YouTube-nya Sana-Sama, karena kedepannya Sana akan tetap melakukan pembahasan sama reaction untuk Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, seperti biasa kalau Sana nge-reaction atau nonton video Mobile Suit Gundam ini, Sana biasa pasang filter seperti ini. Jadi kalian jangan bingung ya, karena nanti biar Sana nggak kena copyright sih, kayak gitu. Tahu kan? Sunrise itu copyrightnya ya nggak seberat kayak Kimetsu no Yaiba atau apalagi ya kemarin Kimetsu no Yaiba, Conan itu meskipun udah ke filter juga itu berat banget itu. Copyrightnya emang keras ya, jadi langsung ditindak lanjut kayak gitu. Jadi kalau ini nggak begitu sih, tapi untuk demi keamanan bersama kita tutup filter seperti itu. Jadi ya di sini Sana akan nonton dalam kecepatan 2 kali. Langsung saja membahas sambil Sana mungkin ada yang kelupaan di episode 16 sama 17 karena ini momen Sana nonton ulang kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita dapatkan ya? Untuk audionya juga Sana akan mute ya. Nanti kalau gak di-mute nanti masuknya copyright lagi. Jadi di awal episode 16 di sini langsung ngelanjutin yang di episode 15 kemarin, ketika ternyata Eri Samaya atau Eri Chang itu ada di Mobile Suit-nya Sreta, yaitu di Aerial. Pantesan namanya kenapa Aerial? Di situ banyak yang bilang, kenapa Eri kayak gitu? Kenapa? Jangan-jangan Eri Samaya ada di situ. Bener. Jadi wah ketebak banget sih teori fans yang itu ya, berarti emang beneran nggak dibuat gitu. Cuman kita juga belum mengetahui di sini ya sebenarnya di Aerial sama Gambitnya itu beneran cuman Eri sama Eri doang gitu, atau mungkin ada cloningan yang lain kayak gitu. Ini cuman karena masalah data storm doang jadi kompleks banget. Katanya demi menyelamatkan Eri yang nggak bisa bertahan di lingkungan angkasa, jadi dia memindahkan data biometriknya Eri ke dalam Gundam Aerial dan bersatu dengan data storm jadi partikel Parmet kayak gitu. Terus targetnya itu sampai Parmet ke berapa? 8 ya? 8 ya? Itu tinggi banget. Gila, kalau manusia sih mungkin langsung mati ya. Karena targetnya biar Eri bisa bebas, bilangnya kayak gitu. Bebasnya maksudnya bebas gimana? Menyimpang dari gagasan Fadis padahal melakukan agent human. Ya kalau di agent human dari fanatis di tempatnya Elan Keres berarti bukan mengkloning ya, tapi membuat manusia buatan dengan mencari orang lain, mungkin orang entahlah random kayak gitu, tapi abis itu langsung wajahnya dioperasi plastik mirip kayak Elan semua. Terus ya kayaknya bakalan lebih kejam sih, tapi entahlah. Ini kalau Mobile Suit Gundam ini kalau masuk seri yang gelap-gelap sih emang langsung gelap ya.
langsung dah pasrah. Sudah cukup, kumohon. Kau juga tidak bisa lari. Ini dua penyihir yang berhasil kabur di sini langsung tidak bisa lepas dari fakta bilangnya kayak gitu. Oke, nomor 16 habis opening. Di sini bahas tentang ternyata berita tentang penyerangan di Astikasia, di Akademi Sekolah Tinggi Astikasia itu udah disebarin infonya di Bumi, dan juga Sario Zenelli juga dibilang untuk diculik, cuman di sini masih nggak ketahuan sebenarnya yang nyulik siapa gitu ya. Jelas sih di episode 15 kita udah tahu yang nyulik siapa kan. Kemudian ini akhirnya setelah beberapa episode terlewat ya, pihak yang membantu yang istilahnya pihak yang mau membantu Miorine kabur dari Astikasia ke Bumi. Ini sampai sekarang sana nggak tahu sebenarnya mereka itu pihak siapa. Kayaknya bukan dari militer Bumi juga, bukan dari militernya untuk spesian kayak gitu. Dia masuk ke netral kali ya, tapi kurang paham juga sih. Dia mau untuk bantu Miorine kabur dari spesian kayak gitu dan mencari ibunya di Earthian ya, meskipun ibunya sebenarnya udah mati ya, tapi nggak tahu, pengen balik aja ke bumi gitu. Cuman kayaknya tim mereka ini bisa dibilang kayak ada maksud tersendiri gitu ke Miorine. Mungkin mau kurang tahu, tapi biasanya di Gundam itu selalu ada beberapa karakter atau pihak yang memang netral, nanti ngikut dari tokoh utamanya kayak gitu. Kenapa ya? Masih penasaran sana, tapi setelah beberapa episode sih muncul lagi loh orang nih. Terus makin chaos ya di Bumi. Beneran perang nggak tuh? Abis dari episode berapa kemarin? 13 apa 13 ya maksudnya. Iya masuk 13 ya, abis dari season 1 kemudian ketahuan kalau melakukan teror di Plan Queta itu sebenarnya pasukan dari Bumi yang namanya Fajar Floyd. Ya. Apa sih? Itulah. Terus habis itu dari situlah dari pihak spesian ternyata merasa terancam dan ya akhirnya membombardir isi Bumi tanpa melihat ini sebenarnya pihak Fajar Floyd atau bukan kayak gitu. Ini menyalahgunakan kekuasaan ya jadinya ya. Jadi grup Benerit melakukan kegiatan keamanan berdasarkan undang-undang administrasi bisnis dengan sewenang-wenang, jadi kayak gitu juga. Chaos. Tapi untuk Sureta sendiri kira-kira ranahnya sampai sana juga nggak ya? Soalnya sampai season 1 dan awal season 2 ini isinya ya rata-rata cuman lingkup Astikasia doang, terus Plan Queta mereka belum pernah menginjakkan kaki ke Bumi lagi. Jadi untuk mencari kedamaian dari Bumi, apakah mereka juga pergi ke Bumi untuk melihat kondisi Bumi yang udah kayak gitu banget gitu. Kalau di Gundam-Gundam yang lain kan serialisasi Gundam yang lain juga gitu sebenarnya. Pergi ke Bumi terus balik lagi ke misal ke Mars atau yang markasnya spesian yang di mana gitu. Nanti ada dua pihak di mana tokoh utama akan menentukan sebenarnya apa yang harus dilakukan tokoh utama nanti untuk membawa perdamaian antara pihak Earthian sama spesian gitu. Di sini mulai bahas tentang presiden baru di Benerit Group, dan yang mencalonkan itu banyak anak-anak ya, anak sekolah ya, termasuk Sadik Zenelli juga dia katanya mencalonkan ya bapaknya dia culik, dia sekap sendiri jadi dia yang maju. Terus Miorine juga ada ajakan juga disuruh untuk mencalonkan diri. Terus habis itu dari Jeter awalnya adiknya Guel ya, tapi di episode 17 akan merubah segalanya nih nanti. Mulai perbaikan Astikasia. Wow pasti. Ini yang hidup sebagai spesian ya, berarti orang-orang kaya semua karena biaya hidupnya pasti lebih mahal daripada di Earth yang di Bumi kayak gitu. Dan ini kondisi Astikasia itu banyak siswa-siswa mulai pada pulang. Jadi kan ini kan sekolah ada asramanya. Jadi ada yang beberapa itu pulang karena kekacauan yang tak
terkendali di Astikasia, ada juga yang tetap bertahan kayak dari asrama bumi. Tapi susahnya malah mereka dapat rasis ya, mereka dapat ancaman dari spesian yang masih tinggal di situ gitu. Bahkan Mobile Suit termasuk Ariel juga ditahan karena dicurigai bekerja sama teroris kayak gitu. Kata orang-orang yang membuat Gundam bereksperimen dengan nyawa pilot. Itu sebenarnya bener ya. Tapi rata-rata mereka pada nggak tahu karena Suleta nggak merasa ada yang aneh ketika mempiloti Gundam ya. Karena di Gundamnya Suleta ada Eri. Kalau yang orang pilot yang lain langsung kesakitan ya Sophie. Untung ada Miori ini dong. Oh iya. Apa? Mbak Nika ternyata disekap di tempatnya. Ya, nggak boleh keluar pokok tetap di tempatnya Sadik. Mbak Nika. Bilangnya sih lucu. Bilangnya sih Sadik mau membuat jembatan antara bumi dan angkasa kayak gitu. Cuman caranya kayaknya agak kasar juga ya untuk membawa perdamaian. Jadi agak kurang setuju aja sana. Terus ini di dalam apa namanya? Siapa? Harak, iya ada Elan. Gak tahu ngapain Elan di situ. Ekspresinya bagaimana dengan rencana menurunkan Suleta? Saya mulai selain itu bertarung yang pasti sudah willing kami kecewa. Elan nggak mau mati makanya mainnya pasif. Cuman skill pilot Gundamnya nggak main-main sebenarnya. Cuman Elan nggak mau mati aja. Makanya dia nggak mau aktif di Rubberling gitu. Susah wes. Dia dapat apa ya istilahnya dapat ancaman dari perusahaannya buat jangan main-main sama misi kayak gitu. Nah, gue udah balik lagi ke Astikasia nggak tuh? Oh, langsung nemuin adiknya. Lah udah, kalian sehat-sehat tuh. Kakak langsung pingsan. Senior gue menghilangnya itu karena masalah masuk pesawat Tapi gue juga nggak ngomong sih kalau dia yang bunuh, nggak sengaja bunuh bapaknya sendiri. Biar aku yang ngurus selanjutnya. Senior gue, selamat datang. Okaeri nasai. Apa maksudnya yang membawa Nika Naura pihak yang menyamar jadi pengelola? Wait. Bisa pastikan catatan keluar dari front? Tentu saja. Oh, ini posisi Mior ini teleponan sama itu loh yang sana bilang tadi yang memang sengaja ingin membantu Mior ini kayak gitu tuh. Dia kubu netral sih bisa dibilang kayak gitu ya. Loh iya kan? Ini sebenarnya pihak apa ya sebenarnya dari sampai sekarang sana belum paham sih sebenarnya kok kenapa kayak pihak netral nggak ke Earthian juga nggak ke Spesian gitu. Penengah bilangnya kan penengah itu. Jadi itu pihak apa ya? Mior ini. Cucu. Ya ampun, cucu yang bilang arigato loh ya. Langsung dikasih banyak berkas langsung. Namanya juga Bu Bos. Setelah sekian lama gak balik ke perusahaan langsung dikasih dikasih kerjaan banyak. Seneta.
Ya apa masih dicuekin loh sama Fiori nih. Waduh, Prospera ibunya Suleta datang. Teman-teman langsung kaget, teman-teman dari asrama Bumi. Hah? Siapa itu? Hah? Ibu. Kaget semua. Ini Miori ini posisi udah nggak percaya lagi sama ibunya Suleta. Ya ampun, sok-sok Prospera ya. Kenapa namanya diganti Prospera ya? Terus apa namanya? Kayak perlakuan sifatnya dia di depan teman-temannya Suleta itu kayak ibu yang sangat ramah dan baik hati. Ternyata dia licik loh. Iya, kayak ibu yang ramah dan baik hati. Beneran deh, kenapa Prospera harus punya sifat yang seperti itu? Ini loh, nah ini loh yang kemarin sana bahas kemarin kan. Elan Keres 2 kali naik Gundam, tapi yang pertama kali itu bukan Elan yang ini ya, tapi number 4. Nomor 4. Itu masuk ke Aerial, itu posisinya itu nggak langsung ketemu Eri ya, nggak kayak di episode 16 yang akan kita bahas ini. Jadi yang season 1 kemarin itu juga nyoba Aerial, tapi awalnya nyoba biasa, terus habis itu masuk Parmet 2. Nah, barulah dia langsung ini gun arm di sini ya, ada teknologi gun arm kan langsung gitu. Jadi nggak langsung ketemu Aerial. Tapi di episode 16 ketika nyoba masuk ke Aerial, tiba-tiba langsung tekanan sistem data stormnya langsung ngajak Elan ketemu langsung sama Eri sama ya. Sorry aja Nayo. Erio. Tapi wait, sana jadi ragu nih, jangan-jangan Eri udah di-cloning segitu banyaknya ya. Di sini kan dikasih tahu kan, nggak cuman Eri doang yang di dalam data stormnya Ariel. Ada berapa nih? Bentar sana tuh. 1, bentar sana hitung. Berapa sih? Berapa itu? Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. What? Beneran dong, 11 beneran dong. Hah? Sana jadi benci nih sama ibunya Suleta. Dia nge-cloning berarti total 12 sama yang Suleta Mercury ya. 11 Eri-chan, kemudian cloning nomor 12 Suleta gitu, kok tega. Pantesan kalian inget kan, kemarin kalian ada yang bingung kan, mungkin aja mereka itu bukan cloningan Eri tapi orang lain yang kemudian dioperasi mirip Eri kan, kayak gitu. Kayaknya itu bukan deh. Jadi di sini jelas ini cloning. Ini cloning, bukan kayak apa ya, ancient human dari kayak Elan Keres dan yang lainnya, bukan. Beda, ini beneran cloning sih. Bisa dilihat dari apa ya, model data stormnya juga sih sama gunbitnya. Juga pas kalian tahu di season 1 yang awal-awal ketika Suleta pertama datang ke Astikasia, kemudian datang ke asrama Bumi, kan di situ ada temannya yang di asrama Bumi yang kayak orang India atau orang apa ya, itu mencoba untuk meramal Suleta kan. Awalnya Suleta juga oke, Suleta nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi kita tahu kayak dia itu kayak ahlinya ngeramal gitu. Nah pas ngeramal dia itu sempat bingung, di sini kayak ada ayah tapi kok nggak ada ya. Habis itu Suleta cerita, ngomong ke temennya itu yang ngeramal itu, kata ibuku ayah meninggal ketika kejadian apa gitu, bilangnya gimana gitu, ketika masa kecilku ayah meninggal, bilangnya gitu. Oh gitu. Habis itu dilihat lagi, kamu punya saudara ya gitu. Terus Suleta, saudara? Nggak punya. Nah di situ poinnya. Jadi yang membuat ini berbeda dengan ancient human-nya Elan Keres. Jadi kalau Elan Keres kan mencari siapapun yang ingin
berguna untuk perusahaannya fail kan kayak gitu. Jadi mereka random nyari orang, siapapun yang pengen berguna bagi perusahaan fail harus mengganti wajahnya kah, atau ya dibikin manusia mutan atau gimana gitu. Jadi kayak gitu. Sedangkan untuk kasusnya Eri sama Sureta di sini jelas ya, kayaknya ini memang saudara kloningannya Sureta semuanya. Jadi Eri sama Sureta itu mereka kembar ya, bisa dibilang karena kloningan ya, jadi kembar aja gitu. Jadi ya itu yang membedakan Sureta dengan Elan Keres kayak gitu. Nah itu yang membuat sana makin yakin kalau misal kloningannya, kalau di ending kan dikasih tahu ada 5 Sureta kayak gitu, tapi sepertinya di animenya itu ada 12, ada 11 Eri dan 1 Sureta kayak gitu. Dan kejem ya berarti ibunya. Tapi yang nggak tahu ya, kita mungkin episode berikutnya bakalan dijelasin juga sih. Jadi kayak gitu. Sekali lagi yang bedain Elan Keres sama Sureta adalah itu tadi. Elan Keres itu dari orang random kemudian masuk program Agent Human dengan mengganti wajahnya, kemudian ya mungkin dilakukan percobaan kayak apa, jadi manusia mutan kayak yang bisa menaiki Gundam atau gimana. Kalau Sureta Mercury adalah hasil cloning, makanya di season pertama pernah diramal gitu, temennya tanya, kamu punya saudara ya gitu. Terus Sureta cuma bilang, enggak punya saudara aku gitu bilangnya gitu. Nah di situ ini oke, next lanjut. Di sini Elan langsung dihampirin sama Eri, kamu tidak boleh gitu. Bukan, siapa kalian semua gitu. Langsung di kick sama Eri, keluar dari sistem. Wah, apaan Gundam ini sama sekali berbeda dengan Varag ya. Langsung ketemu sama Bell, kamu nggak bisa menggunakannya, kamu juga bantu gitu, nggak bisa, bukan apa-apa dibanding dengan mengotak-atik Agent Human. Langsung ditampar sama Elan, buat apa percobaan. Aku akan melaporkanmu ke atasan. Kayaknya Elan ngerti deh kalau Bell itu kerjasama dengan itu siapa? Prospera, ibunya Eri. Jadi Elan langsung ngelaporin ke atasan. Nggak tahu habis itu Bell diapain ya, tapi. Nah ini Sureta sama Miorine. Ya setelah sekian lama nggak mampir ke kebun tomat. Tanya dong, kamu marah ya sama kejadian di plan gitu. Miorine malah minta maaf dong. Kan langsung Miorine langsung wah, apapun yang membahas tentang ibunya Sureta dia agak nggak suka, karena ternyata ibunya Sureta itu memanfaatkan apapun dari Sureta. Kasihan loh. Makanya ceritain, kamu kok bisa tetap tersenyum? Kan habis membunuh orang terus meremukannya, kok kamu bisa tersenyum terus sih? Ibumu yang mengatakan itu ya. Terus nah ini baru meyakinkan, Miorine meyakinkan Sureta. Apakah kamu menuruti semua perkataan ibumu? Mungkin tidak semua. Bagaimana kalau melupakan mimpi untuk membangun sekolahan di Merkurius? Kalau itu mungkin aku akan kesulitan. Tapi kalau ibu yang mengatakannya, aku akan melupakannya. Memang sebenarnya Sureta diapain ya sama ibunya ini? Apapun ikut perintah ibunya tanpa memikirkan apakah itu hal baik atau hal buruk gitu. Jadi Sureta nggak tahu kalau dia sebenarnya dimanfaatin ibunya buat project percobaannya sebagai pilot Gundam di Aerial dan Data Storm. Emang gigi kok. Kalau ibu mengatakannya, kamu berarti membunuh semua orang yang menggunakan Gundam gitu. Kamu akan membunuh orang dengan Gundam. Terus bingung. Sureta bingung.
tapi dia jawab iya kalau ibu yang mengatakannya. Cerita Mior ini sampai benar-benar ibumu itu jahat loh gitu. Tuh kasihan, Sureta itu orangnya polos banget. Nih tuh, Prospera langsung dihampirin sama Mior ini. Berani ya langsung jambak kerahnya gitu. Jadi di sini benar-benar Mior ini ingin tahu apakah Sureta itu benar-benar dimanfaatkan. Terus ngasih tahu juga kejadian 21 tahun yang lalu Vanadis. Perbuatan Deling Rembrandt membunuh semua orang instituti dengan dalih mereka penyihir gitu. Mior ini baru tahu ini, Kang. Lingkaran pembunuh. Judulnya dari situ sih. Judulnya kenapa datangnya di akhir? Judulnya episode 16 Lingkaran Dosa, tapi maksudnya ada di akhir bagian episode. Emang udah nggak waras lagi nih Prospera asli. Demi membalaskan dendam semua rekan-rekannya, teriakan tak berdosa bilangnya gitu. Mior ini Rembrandt, kau harus menjadi presiden selanjutnya. Digituin sama Prospera kan. Mior ini harus mencalonkan jadi presiden di Benerit Group. Ya, ending. Oke, kayaknya di endingnya nggak ada extra episode ya, nggak ada. Next episode 17 sih. Wah, ya cepetan. Terus reaction episode 18 udah rilis. Oke, bentar. Ulangi lagi. Ini sana nontonnya tetap ya. Ukuran 1080p dan kecepatan pemutaran 2 kali. Oke, di episode 17 judulnya mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Kok mencarinya? Sesuatu yang berharga. Nah, itu. Masih ngulangin yang episode 16 sebelumnya ya. Di mana Mior ini disuruh jadi presiden. Tapi akhirnya Mior ini mau untuk melanjutkan Quiet Zero. Karena emang asisten bapaknya akan nyeritain Quiet Zero itu sebenarnya proyek apa. Tapi di pihak Prospera bilangnya Quiet Zero itu bagian dari rencana balas dendam. Sebenarnya apa sih masalahnya? Terus saya ingin Sureta dan Aerial berduel sekali lagi. Berarti cuma satu kali kesempatan ini lagi Sureta bisa berduel kan bilangnya gitu. Untuk menyempurnakan itu Parmet 8 atau berapa kemarin. Jadi untuk menyempurnakan R yang ada di Aerial. Cuman butuh satu kali duel. Dan iya masalahnya itu. Setelah itu silahkan berbuat sesuatu, tapi apakah dia mau berpisah begitu aja sama Aerial gitu kan? Susah sih. Aerial kan udah dianggap kayak keluarga sendiri bilangnya Sureta gitu. Hai Sureta, sudah lama menunggu. Nah ini langsung ditanyain sama Mior ini. Kalau aku minta kamu membuang Aerial, apa kamu melakukannya? Apakah kamu akan melakukannya? Sureta bilangnya, aku tidak akan membuangnya. Aerial adalah keluargaku, ya kan? Sebenarnya Mior ini ingin memisahkan dia dari nasib buruk yang diberikan oleh ibunya sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar Mior ini ingin menyelamatkan Sureta sebenarnya. Cuma kasihan Sureta itu udah terlalu polos ya. Dia nggak tahu itu benar apa salah, masalahnya kayak gitu. Apapun yang dikatakan ibunya itu mau-mau aja. Kemudian di sini tiba-tiba membahas ulang tahun Mior ini umur 17 dong. Wah, please jangan bahas ulang tahun, itu udah jadi hal yang mengerikan sejak season 1. Duh, tiba-tiba Sadik ngajak kerjasama sama Pale dong. Tapi tujuannya tetap ya Sadik mau kerjasama sama Pale nanti biar bisa dapat akses ke Gundam Company kan gitu. Gundam Company kan kerjasama sama Pale soalnya. Jadi dari situlah nanti Sadik bisa ngerebut Aerial gitu. Di sini benar-benar Aerial rebut-rebut sama banyak pihak. Kami juga bisa dapat Aerial. Pale hanya gimana sih? Coba.
Kami juga akan kerjasama dengan PT Gandam kan kayak gitu kan. Terus mengembangkan parak secara diam-diam di balik. Perwakilan dari Gesley. Gundam sebagai bisnis utama. Sadik benar-benar ingin merebut Aerial, benar. Tapi di sini kok Sana kurang begitu paham ya. Sampai segitunya Sadik pengen ngerebut Aerial. Itu karena apa? Nah ini Sureta diambil Elan. Aduh Elan. Langsung didorong. Elan yang sekarang tidak suka. Langsung di sini ada Guel, tiba-tiba dong duel. Guel nyelamatin Sureta. Emang beneran sih, asli sih. Guel ini memang jelas, sangat jelas menyukai Sureta. Gara-gara duel pertama mereka kan, duel melawan Sureta yang pertama kali. Saking duel bukan masalah trofi sih. Habis duel dikalahkan oleh Sureta, duel itu kayak terpesona, terkagum-kagum dengan Sureta sebagai seorang cewek bisa jadi pilot Gundam sekeren itu kan kayak gitu. Kemudian pendirian dia yang tetap teguh dan Guel kan pernah dikasih tahu tentang kalau mundur dapat 1, kalau maju dapat 2 kan kayak gitu. Jadi dari situ langsung Guel keluar dari kokpit mobil Gundamnya, terus keluar, maukah kau menikah denganku, langsung kayak gitu. Beneran Guel to the point. Tapi jujur sih, semoga Guel jangan mati ya. Please. Biasanya karakter-karakter ramah seperti ini yang habis karakternya kayak agak galak atau agak sendiri atau gimana lah karakter cewek kayak gitu. Di serialisasi Gundam biasanya akan berakhir tragis kayak gitu. Tapi semoga aja nggak mati ya. Please. Guel itu karakter developmentnya udah bagus lagi gitu loh. Tuan muda yang lari dari rumah. Ya jelas menang Guel fisiknya besar. Lebih kuat Guel daripada Elan. Elan langsung lari enggak? Terus ngobrol sama Guel loh. Ya ampun, di episode 17 ini benar-benar Sana. Aduh, Sana sendiri juga bingung sih sama perasaan Sana kalau misal dihadapin kayak gini ya. Sebenarnya di sini niat Guel itu pengen langsung nembak Sureta sih sebenarnya. Dia itu ngomong beberapa hal yang intinya fokusnya ke Sureta kayak gitu. Cuman bilang akhirnya Sureta bilangnya dia mau jaga janji dia sama Miorine. Emang Miorine sih yang sengaja ngerusak si polos Sureta ini, jadi Sureta kamu itu cewek. Ya beneran loh, Guel itu mandang Sureta itu agak beda ya pandangannya Guel ke Sureta itu. Emang suka loh. Menjadi penerus perusahaan setelah membicarakan hal itu, Jetek sedang keadaan kami perlu melakukan sesuatu. Dan aku tak ingin kehilangan sesuatu yang berharga. Terus tanya, sesuatu yang berharga itu apa? Meminta maaf pada semua asrama Jetek. Kenapa kau mengatakannya padaku? Kalau maju dapat 2 kan bilangnya gitu. Aku akhirnya mengerti betapa menakutkannya kalau untuk maju. Wah. Jadi aku takut dan selalu menghindari ayahku. Tapi sekarang aku bisa maju. Kamu yang mengajarkannya padaku aja. Guel. Ya ampun. Sureta. Harusnya sama Guel aja, nggak usah sama Miorine, itu sesat Miorine itu. Oh iya kan, Guel bilang itulah yang membuatku suka padamu, bilang iya. Sebenarnya bilang nggak suka, bagaimana ya, aku malu. Kamu mengerti dong, nggak mengerti.
Aku katakan sekali lagi, aku berterima kasih padamu. Kamu sangat berharga bagiku. Jujur. Entahlah. Tapi Sureta bilang, beneran deh, mending jadian sama gue dah Sureta, sumpah, daripada ke Miorine. Tapi Sureta menolak perasaan itu. Tapi gue kayaknya udah siap sih. Gue udah siap kalau tiba-tiba Sureta menolaknya gitu. Langsung aja Miorine. Duel dengan Guel, berikan kemenangan padaku. Apa maksudnya? Terus akhirnya Guel ngobrol sama Miorine kan, maksudnya kenapa tiba-tiba ngajak duel kan gitu. Aku akan mencalonkan diri jadi presiden Venerit Group. Aku ingin kau dan Jeter jadi pendukungku, bilangnya gitu. Tunggu dulu, aku nggak ngerti. Main bangun ulang perusahaanmu kan? Jadi memang menjalin kerja sama perusahaan ya di sini Miorine sama Guel ya. Cuman caranya. Jadi Guel di sini diminta untuk memenangkan duel, untuk mengalahkan Sureta kayak gitu. Rencananya adalah ya itu, Miorine ingin menyelamatkan Sureta dari kekangan ibunya terhadap Gundam Aerial kayak gitu. Aduh, on the point banget ya Miorine. Kumohon Guel Jeter lebut kembali pengantin dari Sureta. Jadi di sini trofinya di mana Miorine itu harus jadi pengantin dari setiap dari siapapun yang jadi handlernya kan gitu. Ya berhubung salah juga sih bapaknya Miorine bikin peraturan gitu amat. Masalahnya kan pilot Gundam, pilot Mobile Suit kan ada yang cewek juga. Tiba-tiba ada Sureta beneran kan. Emang gila ini. Sureta si polos dirusak. Taruhan. Gue loh jadi pribadi yang keren ya, nggak ngegas dan nggak sembarangan ngomong kayak di season 1 ya. Di sini gue jadi kayak pendiriannya emang lagi bagus. Emblem Jeter adalah singa. Sebut aku singa, bukan anjing. Keren. Sureta Mercury yang dipertaruhkan di duel, tolong bantu hentikan pelecehan kepada asrama bumi. Itu. Kasihan sih anak-anak asrama bumi dibully. Terus Guel Jeter yang dipertaruhkan, kalau aku menang Aerial jadi milikku. On point ya. Terus Miorine bilang nggak apa-apa, kamu hanya perlu menang saja. Nah di sini Guel ngobrol sama Sureta, benar-benar melakukan hal itu kah? Terus dari sini juga akhirnya Guel tahu sebenarnya ini juga untuk menyelamatkan Sureta dari ibunya. Jadi memang niat untuk memenangkan pertarungan juga Guel akhirnya buat nyelamatin hidup Sureta. Tiba-tiba Guel pengen minjem alat cukur rambut dong ke Miorine. Mungkin gara-gara ditolak cintanya oleh Sureta ya, jadi dia nggak gondrong lagi. Rambutnya jadi dipangkas, nggak gondrong. Oh iya, posisi di sini Aerial tanpa booster yang satu, yang sebelah kanan, jadi boosternya cuma tinggal kiri doang ya, booster yang besar ya. Miorine nggak ada di posisi itu dan tiba-tiba Prospera juga Terus di sini Sureta bilang kalau dia dapat jimat keberuntungan, katanya itu aplikasi dari Miorine, bilangnya kan kayak gitu. Itu sebenarnya hal yang mengerikan. Dan ini posisinya ibunya apa? Sureta terlihat semangat sekali. Tunggulah dengan tenang ya. Ya kan, gue rambutnya jadi dipotong cepak jadi lebih ganteng dah. Cuman mungkin itu adalah ya ibarat hasil ya karena udah ditolak cintanya, jadi ya dia harus merubah penampilan dirinya ya. Harusnya jadian aja sama gue. Duh, tapi akhirnya emang
Guel. Tapi akhirnya Guel jadian sama ini cewek yang sempet ya memang dekat sama Guel ya dari awal cerita sih ya. Jadi nembak Suleta tidak diterima, akhirnya jadian sama cewek ini yang di tengah yang rambut coklat ini. Guel. Ini sama adiknya ini. Emang adiknya itu nggak pernah membenci kakaknya sedikit pun ya. Cuman kadang itu memang memperingatkan kakaknya biar nggak melawan ayahnya kan gitu, biar selamat aja kayak gitu. Cuman di sini posisi gue masih trauma. Setiap kali pegang kendali di kokpitnya gue masih trauma ya. Iya gara-gara kematian bapaknya sih. Oh iya ini siapa BTW? Kenapa kok ada cewek rambut? Ada yang tahu kah? Tiba-tiba di-shoot dan dibahas loh. Ini cewek ini. Aku sudah tidak mau melihat pertempuran lagi. Ini siapa ya? Kok sana lupa ya? Ini siapa ya? Ini karakter apa ya? Dari mana? Dari asrama mana? Atau mungkin siapa gitu terus penampilannya jadi kayak gini? Nggak tahu deh sana. Kalau kalian tahu, kasih tahu aja ke sana. Rekonstruksi perusahaan jet truck. CP001. Wah, apa gue apa namanya? Dari apa sih? Wait. Daryl Berda lah susah. Duel. Jadi Elan yang ini tuh Ancient Human nomor 5. Yang kita tahu di season 1 itu malah Ancient Human nomor 4 ya ternyata. Dan Elan disekap. Elan ditahan dong di suatu ruangan atau gudang bersama dengan Mbak Nika juga sama salah satu pilot dari bumi. Hampir aja dibunuh pakai pensil nggak tuh? Aku tidak mau mati dibunuh olehmu atau Gundam gitu. Barulah dari situ Mbak Nika mati dibunuh Gundam gitu. Baru sadar Mbak Nika kalau Gundam itu sisi gelapnya kayak gimana. Fix this. Duelnya bagus BTW. Tapi tetap ya duel itu agak di awal itu agak ceroboh. Gue kelihatannya agak aneh. Ya dia masih trauma guys. Nah ini loh, Prospera mau pergi ke mana? Dan perginya sama Belle dong. Jadi Belle abis dilaporin ke Pale ya. Mungkin Belle milih untuk bekerja sama dengan Prospera dan akhirnya ikut Prospera daripada balik lagi ke Pale kayak gitu. Cuman dia mau pergi kemana ini? Mau ninggalin Sereta gitu aja? Jahat emang. Kasian loh. Bentar lagi ini udah ditinggalin sama ibunya kan? Udah ditinggal sama ibunya. Tapi nanti habis ini gambitnya itu bagus loh. Saya deh. Suka aku. Gambitnya Ariel. Kuat. Weh, Keke. Duelnya bagus sih mereka berdua. Sebenarnya ya, ini duel yang kedua kalinya ya. Sereta sama Aduh, udah rugi berapa hitungannya kalau Gundam itu hal yang sangat mahal ya. Mobil suit harganya di bawahnya itu kan teknologinya beda sendiri. Terus bawahnya mobil suit kan mobil apa sih? Bawahnya mobil suit ada lagi kan. Jadi Gundam itu produk paling mahal ketika ada anime Gundam itu berapa ya? Bisa dibilang berapa ya? Ada mungkin lebih dari ratusan juta kali.
Masa ada 1 triliun rupiah sih, tapi entahlah, bingung aku. Soalnya aduh Sulita Ariel udah booster yang kanan rusak kan, nggak ada penggantinya lagi gitu. Terus ini lengan yang kiri dirusakin sama gue, habis banyak itu, nggak ada. Kali di Gundam Iron Blood Orphan untungnya udah kerja sama apa ya, suatu kayak perusahaan gitu, jadi nggak bayar banyak. Memang perawatan mahal, tapi karena kerja sama itu jadi nggak bayar mahal. Tapi dari sini cerita beneran udah nggak bisa apa-apa dengan mobile suit yang udah bara-bara kayak gitu, boro-boro kayak gitu. Jadi gue Gamba AI-nya emang kenapa ya, AI-nya gue kenapa? Wah, langsung parmetnya agak tinggi tuh. Diambil alih. Wah, nyerang sendiri. Iya, sel parmet. Jangan bahas ulang tahun Miori ini lah. Tiba-tiba Miori ini mati kan gak asik. Loh, langsung sistem aktif standby untuk di remote control system, ready to begin project, please tap. Project apaan ini? Jadi jadi sistemnya udah tahu ya, sistem yang ada di Gundam Ariel itu udah langsung standby ya mau melakukan hal itu. Jadi di sini Miori nih. Wah, udah sampai putih nggak tuh? Itu parmet berapa? Warnanya putih loh. Sampai parmet target yang dikatakan Prospera itu kan kayaknya putih loh. Terus maaf ya. Nah, di sini pas ada kata-kata maaf ya, saya kira itu suaranya Miori ini kan. Pas sana coba tonton ulang ternyata itu suaranya Eri loh. Setelah sekian lama kita nggak tahu suaranya Eri yang ada di Gundam. Biasanya cuman suara kayak si apa sistem gitu doang. Terus abis itu ternyata ada suaranya Eri beneran, kita tahu. Maaf ya gitu. Terus diklik langsung Gundam Ariel shutdown dengan paksa di sini. Aduh. Jadi kalah Ariel. Kalahnya itu gara-gara sistem shutdown ya. Posisinya soalnya Eri-chan kayaknya udah nggak ada di sistem itu deh. Itu udah pindah sama Prospera, ikut Prospera kayaknya gitu deh. Habis diklik itu tadi. Guel menang. Tapi teman-teman dari Asrama Bumi bingung. Loh, teman-teman dari Asrama Bumi yang ada di sistem kontrol kak cuman berdua doang. Yang lainnya nggak ikut ah? Ya, gue cuman berdua. Oh, yang lainnya cuman di asrama, berarti nggak ikut yang lainnya. Di control roomnya kenapa cuman berdua? Dan Sulita kalah, bingung semua nggak tuh? Bingung langsung. Ariel kenapa nggak jawab-jawab tuh? Padahal udah berjanji untuk menang demi ulang tahun Miorine bilang ini. Sayangnya ini memang rencana dari Miorine. Oh, bertiga guys di control room. Aman. Karena aku ingin kamu kalah kayak gitu. Ya ampun, itu Miorine bilang kayak gitu gak merasa berdosa, bersalah atau gimana? Kasian, Sulita orang bolos kayak gitu teriaknya. Guel juga bingung, posisi Guel memang sengaja melakukan itu juga untuk keselamatan Sulita juga gitu loh. Terus akhirnya, ya ampun sampai segitunya. Orang kampung dari Merkurius kejam. Miorine sampai bilang kayak gitu. Tapi ya demi keselamatan Sulita juga sih, sengaja. Next. Jadi ya video pembahasan kali ini untuk episode 16 sama 17 sampai sini aja ya. Kayaknya udah durasinya udah lama juga, jadi ya sana mau lanjut untuk reaction episode 18. Jadi sampai jumpa di reaction episode 18 ya. Bye bye semuanya. Sana di anime ini mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video habis ini ya, reaction episode 18.
Zona tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah.